lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams, a million dreams. I think tonight the world could be a vision of the one I see. A million dreams is all that you gotta take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Halo, Halo selamat semuanya, pagi. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Yuklab, apa Waalaikumsalam. kabar? Baik, Baik. masih dalam suasana Ramadan ya Mbak Ayu. Ini awal-awal puasa nih. Wah, masih banyak Kakak Hatta, kerjaan gitu. gimana? Di Jogja ya? Iya, di Jogja saya di Jogja. Serunya kita Iya. nge-zoom ini bisa antar kota, antar provinsi, semua uniters se-Indonesia bisa ikut nongkrong malam ini. Oh, speakernya udah datang. Halo Kak Hervina. Iya nih kita ada Masih di mute ya? speaker luar biasa ini. Dari Jakarta Utara ya. Ya, masih Kak muda Hatta. banget loh ini, luar biasa. Iya. Thank Kak you. Terima kasih Hervina untuk Halo semuanya. Ya. Kita mau kenalan dulu, kenalan lagi dong. Tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka kenalan, salah. Teman-teman Yuklab, apa kabar semuanya? Yuk chat yuk. Selamat pagi. Siapa yang hadir di sini? Halo, halo, halo. Mana nih? Kayaknya ada. Oke, nih. Pagi Dita, tuh ada Amelia, ada seru ya. Pagi ini malam ini kita mau nongkrong abis terawih bersama aku Mitra Rahayu dan Kak siapa? Muhammad Hatta BJ dari Yogyakarta. Dan ada speaker kita yang luar biasa. Terima kasih untuk waktunya malam ini. Ada Kakak Hervina di malam-malam begini selesai terawih masih nempatin buat sharing sama kita nih Mbak Ayu. Luar biasa dong. ini. Nah, malam ini kita harus belajar banyak ini dari Mbak Hervina ya. Sebelumnya kita mau ini lagi nggak? Mau cerita lagi apa sih Yuklab? Oke, saya harus kasih tahu nih Kak Hervina, apa sih Yuklab ini? Nah, Yuklab ini adalah, kalau saya bilang, ini adalah bentuk apresiasi dari Unity kepada teman-teman kita yang usianya 35 tahun ke bawah, yang udah punya mindset untuk bisnis nih Kak Ayu. Jadi Unity sediain tempat nih buat kita, buat nongkrong, buat sharing. Nah, karena kami yakin anak-anak muda tuh pasti banyak ide kreatifnya. Nah, malam ini kebetulan kita tahun ini speaker pertama kita dari luar nih, Mbak Hervina ini. Makanya nih saya excited banget nih, luar biasa. Jadi gitu. Jadi ini sini anak-anak muda semua, Mbak Hervina. Jadi mungkin ada beberapa. Nanti kalau ada yang tua, saya notice, saya kick. Yang tua bisa udah bobo jangan aku ya nanti dikit ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya Mbak Hervina. Thank you. Sama-sama juga ya. Semoga puasanya lancar. Amin. Nah, teman-teman malam ini jangan malu-malu nih Kak Ayu ya. Kita harus bedah habis nih. Ya. Iya, kemarin kan kita udah sebarkan flyernya nih, siapa sih Kak Hervina ini gitu. Begitu banyak sekali, masih muda, prestasinya udah banyak banget prestasinya ya. Biasa. Pasti di 2021 ini udah ada 4 loh Mbak Ayu. Canggih. Yuk Kak Hatta, kita puterin Sunday Punch-nya Hervina. Supaya lebih tahu lagi tentang Kak Hervina, kita lihat Sunday Punch-nya dari Kak Hervina ya. Ini manggilnya Kak Hervina, Kak Vina atau gimana nih saya nih?
Muncul? Muncul. Tanpa berpanjang-panjang lagi nih Kak Ayu nih. Kita udah lihat profilnya tadi, luar biasa banget. Happy saya lihat santai-pantai ya. Luar biasa. Tanpa panjang lagi kita sambut langsung dari Kak Hervina. Silakan Kak. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Luar biasa, Dahsyat. Yes. Oke, iya. Perkenalkan teman-teman ya, nama saya Hervina Edward, bisa dipanggil Hervina atau Vina ya teman-teman. Ini pertama kalinya saya sharing di Unity ya, U Club ya. Isinya katanya anak-anak muda semua ya. Iya dong. Iya. Oke, sebelum saya perkenalkan diri saya lebih lanjut, boleh saya tahu dulu di sini yang anak kuliahan ada? Ada ya. Maaf ya teman-teman ya, aku lagi nggak enak badan sedikit ya teman-teman. Jadi kalau ada batuk-batuk dikit nggak apa-apa ya. Oke, ada ya. Beneran nggak tuh ya? Aku jadi nggak tahu ya mana yang beneran anak kuliahan, mana yang enggak ya. Oke, kalau yang anak kuliahan beberapa tahun lalu ya. Oke, kalau yang ini ya, apa ya, yang usianya 25 sampai 30 tahun ada? Oke, ada ya. Oke, jadi kayaknya mostly-nya antara 25 sampai 30 tahun gitu ya. Ya, Oke. Iya, di sini udah pada kerja, usaha atau apa ya? Kalau aku boleh tahu background-nya rata-ratanya apa? Atau seperti aku sudah punya anak, fresh graduate. Oke. Nah, ya, perkenalkan ya teman-teman ya, tadi bujang ya. Beda ya, itu status ya, kalau itu ya, bujang itu ya, single atau taken ya. Gitu, oke. Teman-teman, saya sekarang usia 28 tahun, teman-teman. Udah punya 1 orang anak, usia 2 tahun, menikah di tahun 2018. Dengan spouse saya di Prudential juga, teman-teman ya. For your FYI ya, FYI saya tidak pernah coba kerja sekalipun, teman-teman. Jadi lulus kuliah benar-benar langsung di Prudential. Masuk Prudential waktu itu di usia 20 tahun atau 19 tahun, saya lupa persisnya ya. Tahun 2014, ada yang di usia 19 tahun, 20 tahun kayak saya tahun itu? Ada? Enggak ya? Enggak ada. Oh, ada. Ada ya. Aku ya. Masih SMA. Ya, oke. Iya, jadi saya kenal Prudential, teman-teman, dari usia 19 atau 20 ya, aku lupa ya. Mungkin 20 tahun ya, kurang lebih teman-teman ya. 20 tahun saya kenal Prudential pertama kali ya, teman-teman. Nggak pernah punya pengalaman kerja sebelumnya, tidak pernah tahu juga tentang asuransi, teman-teman. Dunia asuransi juga tidak, gitu ya. Kalau ditarik mundur lagi, background saya anak kedua dari 2 bersaudara. Bokap background-nya karyawan, teman-teman, di oil and gas, perusahaan oil and gas swasta, cukup terkenal juga. Dari saya belum lahir sampai dia pensiun, dia selalu di satu perusahaan itu, teman-teman ya. Jadi benar-benar karyawan sejati gitu ya, teman-teman ya. Saya anak rantau dari Pekanbaru Riau, anak Sumatera, teman-teman. Di sini ada yang anak rantau Pekanbaru Riau atau Sumatera. Nah, saya dari situ ya, teman-teman ya. Lulus SMA, niatnya kuliah ke Jakarta karena pengen bebas dari orang tua gitu ya. Pengen punya hidup sendiri, ceritanya kayak gitu ya. Pengen gak dilarang-larang. Jadi anaknya emang freedom banget gitu ya, teman-teman ya, dari dulu ya. Susah diatur gitu, anaknya pengennya eksis. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Background saya sebelum di Prudential. Kalau mama punya usaha salon sendiri gitu, teman-teman ya. Jadi secara finansial dibilang berlebih enggak, tapi dibilang kekurangan juga enggak gitu ya. Saya lulusan Trisakti, teman-teman, jurusan teknik industri. Wah, semuanya langsung pada penasaran kok nggak nyambung ya jurusannya ya. Tapi udah biasa teman-teman ya di Prudential ya kalau ngelihat.
background-nya dulu apa, masuk di Prudential pasti nggak nyambung, teman-teman ya. Jadi sudah biasa ya mendengar hal itu ya. Jadi saya anak teknik, teman-teman ya. Nggak pernah ada pikiran untuk ada di dunia asuransi, karena dulu bokap background-nya oil and gas, jadi saya juga kepikiran untuk kerja di perusahaan oil and gas juga, teman-teman ya. Jadi punya cita-citanya kayak gitu ya. Punya cita-citanya kayak gitu karena ngelihat bokap karirnya oke, terus juga pernah merasakan fasilitas dari perusahaan juga oke banget ya, teman-teman. Jadi punya cita-cita untuk juga punya karir yang bagus juga gitu ya di oil and gas gitu. Tapi luar biasanya teman-teman ya, seperti di Sunday Punch-nya saya ketemu satu orang laki-laki ya teman-teman ya, waktu saya kuliah tahun 2010, angkatan 2010 teman-teman, saya dipilih gitu ya jadi ketua angkatan yang perempuan. Nah si laki-laki ini ya, spouse saya, pasangan saya namanya Icat teman-teman ya, suami saya hari ini dipilih jadi ketua angkatan yang cowok gitu teman-teman ya. Jadi kita kerjasama dari 2010 gitu ya, dari 2010, dari zaman memimpin angkatan ceritanya gitu ya. Nah, waktu itu diperkenalkan di situ teman kerjasama aja teman-teman gitu ya, tapi ternyata ujung-ujungnya jadinya ini ya, jadi pacaran gitu ya, di 2012 gitu teman-teman ya, pacaran dan alhamdulillah menikah sampai hari ini teman-teman. Nah, waktu zaman kuliah saya punya teman satu geng teman-teman, segeng isinya bertujuh gitu ya, cewek-cewek semua. Dulu belum pakai jilbab ya teman-teman ya, dulu masih benar-benar kayak anak kuliahan hedon pada umumnya teman-teman ya, yang ini ya, apa namanya ya, rambutnya harus dicatok, make up-nya harus full, kemana-mana pakai stiletto gitu ya, pakai roknya high waist ya, pokoknya kayak gitu ya, gaya-gaya anak selatan lah ceritanya gitu ya teman-teman ya. Setiap nongkrong pasti, kalau zaman saya dulu Kemang ya, kalau zaman sekarang anak-anak muda zaman sekarang Senopati ya, kalau zaman saya dulu Kemang teman-teman, jadi mainnya selalu ke situ ya. Nah segeng bertujuh cewek-cewek semua, nggak pernah mau naik kendaraan umum kayak busway, angkot dan lain-lain gitu ya, semuanya mesti diantar jemput atau minimal naik taksi. Emang songong banget hidupnya gitu teman-teman ya. Dari kosan yang tinggal nyebrang aja harus dijemput dulu gitu ya, sama cowok-cowok yang pakai mobil jemput kita ke kampus gitu ya. Kalau kampus saya di Trisakti, teman-teman tahu Central Park, mau Central Park ya teman-teman ya, itu kan tinggal putar balik ya, atau naik busway tinggal sekali berhenti ya. Itu kita nggak mau ya teman-teman ya, harus naik taksi atau nggak dianterin ya, benar-benar nggak mau naik kendaraan umum. Nah lucunya teman-teman ya, di tahun 2013 itu pacar saya teman-teman Icat waktu itu kena kendala keuangan. Jadi papanya kecelakaan, akhirnya keuangannya menurun, bayar kuliah di Trisakti cukup gede ya teman-teman ya. Waktu zaman saya aja itu 12 juta per semester. Nah, itu jadi kurang lebih dia jadinya kesulitan bayar bayar uang kuliah, harus urus dispensasi dan lain-lain. Jadi cari kerjaan ceritanya gitu ya. Nah, cari kerjaan karena dia suaranya bagus, teman-teman ya. Mukanya sih pas-pasan ya, tapi suaranya bagus ya, teman-teman ya. Jadi suaranya bagus, jadi cari buat jadi penyanyi kafe dan lain-lain gitu. Cuma nggak dapet, dan pokoknya yang nggak ngerti caranya ya waktu itu ya, nggak ngerti caranya, jadi nggak tahu cari penghasilan tambahan karena udah nggak dikasih jajan sama orang tua dari mana. Nah, saya kan segeng tadi bertujuh isinya cewek-cewek semua di tahun 2013 itu. Satu orang namanya Raisa, teman-teman. Yang mungkin teman-teman juga udah pernah dengar sharingnya di sini ya, leader saya Bang Olaf dan Raisa. Nah, Raisa waktu itu udah pacaran sama Bang Olaf. Bang Olaf itu seniornya saya, angkatan 2007 gitu ya. Senior di kampus yang ospekin kita ceritanya waktu itu ya. Nah, Raisa pulang ke kosan, kita waktu itu lagi belajar buat UAS di kosan, pulangnya agak malam. Saya tanya ke Raisa ya, lo dari mana Rai gitu ya. Terus dia bilang, gue dari rumah si A gitu ya. Salah satu seniornya saya yang cukup tajir gitu ya, teman-teman ya, rumahnya di Pondok Indah gitu ya. Terus saya tanya, ngapain lo ke rumah si A gitu ya. Iya, gue kan sekarang kerja, Her, katanya gitu ya. Saya langsung bingung ya teman-teman ya.
nggak nyambung banget soalnya ya, kemana-mana nggak mau naik kendaraan umum, tiba-tiba kerja. Itu kan nggak nyambung banget ya teman-teman ya, cari uang sendiri. Mandiri naik kendaraan sendiri aja enggak, masa cari uang sendiri gitu ya. Terus dia bilang, iya sekarang gue kan di Prudential, duh enak banget Her, kata dia gitu ya. Enak banget, lo bayangin aja kalau ada satu orang nabung di gue 2 juta, gue langsung dapat komisi 500.000, 30%-nya, kata dia gitu ya. Sampai 24 bulan ke depan, kata dia, gampang banget kan, kata dia gitu. Nah, dari satu kalimat itu aja teman-teman ya, saya langsung kepikiran gini ya, berarti kalau gue dapat satu nasabah, gue dapat 500.000 tiap bulan, gue bisa beli make up, tas, sepatu, tanpa harus minta sama orang tua. Gampang banget ya teman-teman ya. Kepikirannya cuma kayak gitu. Bener-bener anak muda banget ya. Jalan pikirannya bener-bener anak muda banget. Maklum ya teman-teman ya. Usianya 20 tahun. Tapi karena satu kalimat Raisa itu teman-teman ya. Dari 7 orang segeng, 6-6-nya masuk Prudential teman-teman. Hanya satu kalimat itu doang, 6-6-nya masuk Prudential teman-teman ya. Terus abis itu saya langsung bilang ya, iya Icat kan lagi cari kerja, Rai. Saya bilang kayak gitu ya teman-teman ya. Pacar saya lagi cari kerja, Raisa kan juga kenal juga sama Icat ya, karena kita teman seangkatan kan. Terus dia bilang, ya udah Her, cobain aja Icat juga ikutan. Nah, dimulai dari satu cerita itu teman-teman, itulah perkenalan pertama kali saya dan Icat, spouse saya di Prudential teman-teman ya. Itu di tahun 2013 teman-teman. Tahun 2013 pertengahan waktu itu. Terus kita pertama kali datang ke kantor, kantornya Inspiring waktu itu masih di TCT teman-teman. TCT Tower, ada yang tahu? Di Tamrin ya. Datang ke situ, segeng tetap naik taksi ya. Belum berubah ya teman-teman ya, tetap naik taksi dulu, rambutnya tetap badai karena abis itu mau lanjut gitu ya, ceritanya kayak gitu ya. Itu perkenalan pertama kali sama Prudential teman-teman. Pas dibilang kalau misalnya ditanya langsung jalanin serius nggak Her gitu ya, jawabannya enggak juga ya teman-teman ya. Tapi hari itu rajin datang training aja, rajin datang training terus gitu ya. Terus coba ceritain pertama kali ke orang tua. Mama papa saya kebetulan langsung closing waktu itu, teman-teman ya. Terus Ica ceritain ke mamanya, teman-teman. Nah, pasangan saya ceritain ke mamanya bilang bulan depan mama mau ambil gitu. Ceritanya mama bilang kayak gitu karena kita masih agent baru. Jadi nggak tahu ya teman-teman urgensi untuk ambil saat itu juga. Nah, jadi udah happy aja gitu ya, disuruh ambil 1 bulan lagi udah happy. Nggak sampai 1 bulan, mamanya Icat masuk rumah sakit, teman-teman. Karena mamanya punya diabetes, ada luka di kakinya, harus dirawat, diamputasi, sampai jadinya komplikasi, dirawat 3 bulan, dan meninggal dunia, teman-teman. Dan itu benar-benar full, nggak pakai asuransi sama sekali. Jadi Icat, pacar saya itu teman-teman ada keturunan Arab. Mungkin nggak kelihatan kalau dari Sunday Punch-nya ya, ada keturunan Arabnya gitu ya. Tapi mamanya itu keluarga Arab, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita pada tahu ya teman-teman ya, kalau keluarga Arab biasanya lebih anti asuransi. Bener ya teman-teman ya? Cenderungnya anti asuransi. Tapi karena satu kejadian mamanya Icat yang mengharuskan waktu itu jual langsung ngutang, jual rumah, dan lain-lain gitu teman-teman ya, karena dirawat 3 bulan di rumah sakit, akhirnya tantenya, omnya, dan semuanya pada nabung teman-teman di Prudential lewat Icat. Di hari itu teman-teman kita closing pertama kita 6 case ya teman-teman ya, 6 case, tantenya Icat 2, adiknya Icat, papanya Icat, sama papa mamanya saya gitu ya. Harusnya di hari Sabtu kita datang pukul lonceng teman-teman waktu itu ya, lonceng closing gitu ya, 6 kali closing, 6 kali pukul lonceng, tapi di hari itu mamanya Icat meninggal dunia teman-teman. Jadi nggak jadi datang ke kantor, hari itu kita mamanya meninggal dunia, dan di situ kita langsung mikir ya, wow gila banget ya, gila banget. Kayak ada satu jalan Tuhan di mana kita memang diarahkan untuk ada di Prudential teman-teman gitu ya. Jalannya dimulai dari padahal cuma cari kerja tambahan, cari uang tambahan, cuma cari 500.000 tambahan teman-teman, tapi ada satu story, strong story banget teman-teman ya, benar-benar pengalaman pribadi yang bisa jadi cerita yang sangat kuat untuk bisa dibawa di setiap kita menjelaskan tentang pentingnya asuransi ke banyak orang teman-teman. Nah cerita yang sangat kuat itu
Yang bikin saya sama Icat waktu itu serius di Prudential start di tahun 2014, teman-teman. Di 2014 kita coba jalanin serius, teman-teman. Cerita story mamanya Icat, cerita story keluarganya Icat, kita bawa setiap kita sharing ketemu orang, teman-teman. Dan akhirnya di tahun itu keluarga besarnya Icat banyak yang ambil asuransi, kita banyak ketemu referensi dan lain-lain. Anak umur 21 tahun waktu itu ya, teman-teman ya. Dengan ya market dibilang nggak oke-oke banget juga, teman-teman, tapi bisa mengakhiri dengan startup agent di tahun 2014 dan promosi Associate Agency Director. Nah, kurang lebih thank you ya. Kurang lebih story saya mengawali Prudential seperti itu ya, teman-teman ya. Sampai hari ini di 2021 ya, sampai hari ini sudah menikah dan punya anak ya. Jadi kurang lebih semua fase hidup saya adanya dilewati oleh Prudential ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Boleh langsung ke materi? Nanti kalau misalnya kita mau ada pertanyaan, boleh langsung di chat aja ya. Oke. Nah, judul materi saya hari ini adalah Enlarge Capacity ya, teman-teman. Jadi saya dititipin pesan gimana caranya gimana caranya kasih kasih insight untuk promosi di tahun ini gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau promosi kejar AAD, mungkin ada teman-teman AAD yang mau kejar promosi AD gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini semua berkaitan dengan yang namanya kapasitas. Betul ya, teman-teman ya. Berkaitan dengan bagaimana kita membesarkan kapasitasnya kita, melebarkan kapasitasnya kita. Sama waktu di usia 21 tahun, teman-teman, seorang mahasiswa tidak punya pengalaman kerja, nggak punya market di Jakarta, karena saya anak rantau dari Pekanbaru ya, mau prospek teman-teman sendiri juga nem-nemnya masuk Prudential ya, teman-teman ya. Mau prospek teman seangkatan juga semuanya belum pada punya uang, teman-teman. Tapi ada satu proses memperbesar kapasitas, teman-teman, yang jadinya Tuhan layakkan saya dan Icat, teman-teman, untuk bisa promosi sebagai AAD, teman-teman. Nah, di sini saya mau share, boleh ya? Bagaimana saya melihat kapasitas itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya baca satu buku, teman-teman, karya John C. Maxwell, teman-teman. Nah, sebenarnya kapasitas itu sendiri adalah gabungan dari 3 hal, teman-teman ya. Kesadaran, ditambah kemampuan, ditambah pilihan, sama dengan kapasitas, teman-teman. Saya ulangi sekali lagi ya. Kesadaran, ditambah kemampuan, ditambah pilihan, sama dengan kapasitas. Nah, maksudnya apa, teman-teman ya? Maksudnya apa? Kesadaran itu contoh, kesadaran hal-hal yang kita sadari jadi sumbatannya kita, teman-teman ya, atau hal-hal yang membatasinya kita. Kita sadar, teman-teman, apa saja hal-hal yang membatasinya kita. Ditambah kemampuan, ditambah kelebihan-kelebihannya kita, kekuatan-kekuatannya kita, ditambah pilihan yang kita buat, teman-teman, membuat kita jadi punya kapasitas. Oke, mungkin masih pada bingung ya, boleh saya lanjut lagi ya. Nah, saya langsung ceritain pakai satu cerita, teman-teman ya. Ini gambarnya gambar apa, teman-teman? Mancing. Iya, gambar mancing ya. Lagi mancing ceritanya nih ya. Ceritanya ada satu anak kecil, anak laki-laki lagi mancing, teman-teman ya. Terus ada satu orang bapak-bapak juga pengen mancing, ngelihat dari jauh gitu ya. Dia lihat dari jauh itu anak lagi mancing. Terus dia intip itu ember si anak. Dia lihat itu ikannya masih kecil-kecil semua, gitu ya. Nggak lama si orang tua itu, si bapak-bapak itu nyamperin si anak, gitu ya. Nggak lama kemudian anaknya berhasil nangkep ikan kakap yang gede banget. Gede banget. Tapi yang anehnya, si anak kecil itu malah ngelepasin ikan kakapnya lagi balik ke laut. Terus si bapak-bapaknya bingung. Loh, ini kan ikannya gede, kok dibalikin lagi ke laut? Nah, pertanyaannya kenapa, teman-teman? Ada yang bisa tebak? Gak bisa masaknya kali. Gak bisa masaknya, oke. Ada lagi?
kegedean buat si anak. Kapasitasnya tidak besar. Ember yang dibawa kurang gede. Nah, teman-teman, thank you ya jawabannya ya, teman-teman. Si bapak akhirnya tanya ke anak, kenapa kok dibuang lagi itu ikannya? Terus si anaknya lucunya jawabnya kayak gini ya. Iya, soalnya panci di rumah ukurannya cuma 23 cm. Gokil nggak, teman-teman? Saya ulang ya, dia alasannya adalah iya, soalnya panci di rumah ukurannya cuma 23 cm. Gila nggak, teman-teman? Ibarat kata, itu Tuhan lagi kasih berkat yang gede, ikan yang gede, teman-teman, buat dia, tapi karena dia pikir kemampuannya dia, kapasitasnya dia, cuma sebatas panci 23 cm, itu berkat dibalikin lagi sama dia, teman-teman. Dibalikin lagi, masukin ke laut lagi. Padahal itu Tuhan udah kasih buat dia. Gokil ya, teman-teman ya. Cuma karena si anak itu berpikir kapasitas dia adalah panci 23 cm. Mungkin kita yang dengar cerita ini, teman-teman ya, langsung mikir gini, bodoh amat itu anak gitu ya, teman-teman ya. Bodoh amat lah, kan tinggal dipotong-potong aja bisa, masukin kulkas gitu ya, ngapain dibalikin lagi. Atau mungkin kita bisa bilang ya, teman-teman ya, tinggal beli aja panci yang lebih gede gitu ya, teman-teman ya, daripada harus dibuang ke lautan. Tapi karena si anak ini, teman-teman, cuma sadarnya kapasitasnya dia pancinya 23 cm. Jadi dia nggak punya akal, nggak punya cara, nggak punya solusi untuk gimana caranya si berkat ini tetap bisa dia dapetin, teman-teman. Dahsyat ya. Yang kedua, teman-teman, yang kedua, boleh lanjut. Ada cerita kedua, teman-teman ya. Cerita kedua, teman-teman tahu merek mobil Ford ya, teman-teman ya. Tahu ya. Nah, itu yang punya namanya Henry Ford ya, teman-teman ya. Di tahun mungkin sekitar tahun 1806 atau 18 berapa, saya kurang ingat teman-teman persisnya. Pertama kali dia menciptakan mobil dari rongsokan sepeda, teman-teman ya. Dari rongsokan sepeda di garasi belakang rumah sewaannya dia, teman-teman. Jadi dia di situ, teman-teman ya, belum ada orang-orang yang percaya sama si Henry Ford bisa menciptakan mobil, teman-teman. Dia cuma berbekal alat seadanya, bahkan bahan-bahannya, bahan bakunya adalah rongsokan sepeda, teman-teman. Dia rakit cuma di garasi, di belakang rumah sewaan, teman-teman ya. Di belakang rumah sewaannya dia rakit selama 6 tahun, teman-teman. Di tengah banyak orang yang tidak percaya. Tapi ternyata dia buat satu kesalahan kecil, teman-teman, yaitu ukurannya ternyata meleset, teman-teman ya. Ternyata dia bikin si mobilnya itu lebih gede dari si pintu garasinya dia. Jadi si mobilnya nggak bisa lewatin pintu garasi. Tapi bedanya, teman-teman, si Henry Ford bilang ya, dia tidak akan membiarkan kapasitas sebuah pintu menghalangi kapasitas dirinya dia. Saya ulangin sekali lagi ya, teman-teman ya. Si Henry Ford tidak membiarkan kapasitas sebuah pintu menghalangi kapasitasnya Henry Ford, teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh Henry Ford? Henry Ford bobol itu, teman-teman, pintunya. Henry Ford bobol pintunya, dia keluarin mobilnya dan dia pasarkan mobilnya, teman-teman. Sampai hari ini kita masih tahu ada mobil mereknya Ford, teman-teman. Sampai hari ini itu mobil masih beredar, teman-teman. Masih ada dan pemiliknya masih kaya raya turun-temurun ya, teman-teman ya. Nah, ada dua cerita yang berbeda, teman-teman. Ada satu anak kecil yang menganggap kapasitasnya dia cuma sebatas panci ukuran 23 cm, teman-teman. Tapi ada seorang Henry Ford, teman-teman, yang tidak membiarkan kapasitas sebuah pintu menghalangi kapasitasnya dia. Apa moral of the story, teman-teman? Ada yang tahu? Pilihan untuk berani, boleh. Ada lagi, perbesar kapasitas, boleh. Rezeki kita tergantung kapasitasnya kita, oke. Cari solusi, oke. Betul banget, teman-teman ya. Nah, ini message yang saya dapat, teman-teman ya. Boleh lanjut? Nah, boleh kita baca bersama-sama, boleh, teman-teman? 1, 2, 3.
Ketidaksadaran membuat keterbatasan, sedangkan kesadaran membuat tidak terbatas. Oke, sekali lagi teman-teman ya. Ketidaksadaran membuat keterbatasan, sedangkan kesadaran membuat tidak terbatas. Membuat tidak terbatas. Jadi teman-teman, ternyata kesadaran itu mahal banget harganya, mahal banget. Karena sebuah ketidaksadaran membuat kita punya keterbatasan, teman-teman. Dan sedangkan kesadaran itu membuat kita tidak terbatas. Saya ulangin sekali lagi ya. Si anak kecil, teman-teman, karena ketidaksadarannya dia, ternyata dia jadinya membuat batasan terhadap dirinya. Jadi membuat dia terbatas, teman-teman. Tapi ada satu Henry Ford yang dia sadar, jadi dia membuat dirinya tidak terbatas, teman-teman. Nah, relate sama kita di Prudential, teman-teman. Relate sama kita di Prudential, sering sekali, teman-teman, kita nggak sadar bahwa kita sedang membuat batasan terhadap dirinya kita, teman-teman. Sering banget, mau kita posisinya agent, mau kita posisinya AAD, mau kita anak muda, mau kita udah cukup berumur, mau saya anak kuliahan dulu, mau saya sekarang seorang orang tua gitu, teman-teman ya. Mau kita sudah menikah, mau kita belum menikah, sering kali teman-teman ya, kita secara tidak sadar membuat batasan terhadap dirinya kita. Yang terkadang teman-teman, sebenarnya batasannya itu kita ciptakan sendiri, dan kita yang membuat kita jadinya terbatas, teman-teman. Tapi kalau kita sadar, teman-teman, ada batasan-batasan itu, ada apa namanya ya? Contoh, ada pintu di depan kita, seperti Henry Ford lihat, kalau kita sadar ada pintu itu, dan kita tahu bahwa itu adalah batasannya, membuat kita jadi bisa solusi, dan kita jadinya tidak terbatas, teman-teman. Waktu saya di zaman agent dulu, teman-teman, banyak orang meragukan anak muda, teman-teman. Zaman dulu, waktu di tahun 2013-2014, di masa saya memulai, teman-teman, belum banyak di mana kayak sekarang, teman-teman ya, Unity bikinin klub sendiri buat anak muda gitu, teman-teman ya. Seringkali kalau zaman dulu, teman-teman, anak muda masih diraguin. Bisa nggak? Punya pengalaman nggak? Punya marketnya nggak? No skill, dan lain-lain. Banyak sekali kelemahan-kelemahannya anak muda yang dibikin jadinya diragukan, teman-teman. Anak muda masih belum punya cita-cita. Anak muda masih sukanya main-main. Anak muda masih sukanya malas-malasan tiduran di rumah. Benar sih. Benar. Semuanya benar, teman-teman ya. Semuanya benar. Tapi, teman-teman, waktu kita sadar bahwa ada hal-hal di mana anak muda itu mungkin itu jadi kelemahannya, tapi kita sadar, saya sadar, teman-teman, kelemahan saya contoh di market. Saya sangat sadar kelemahannya di market, tandanya saya cari solusi untuk membuat diri saya tidak terbatas, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita tidak sadar bahwa kita punya batasan, kita nggak sadar nih, teman-teman, bahwa kita sedang menciptakan batasan, jadinya kita nggak tahu caranya untuk kita breakthrough dan naikin kapasitasnya kita. Paham ya, teman-teman ya? Nah, jadi sebenarnya, teman-teman, bukan perihal tentang kita anak muda, atau bukan tentang kita anak muda atau anak tua gitu ya. Bukan tentang kita anak kuliahan atau karyawan atau pebisnis atau orang tua atau apapun itu, teman-teman. Tapi kita perlu lihat, teman-teman ya, ada nggak sih batasan-batasan yang dengan secara sengaja saya ciptakan buat dirinya saya? Ada nggak sih batasan-batasan yang mungkin banyak orang bilang, kalau udah punya anak mah susah bagi waktunya. Benar ya, teman-teman ya? Contoh saya waktu pertama kali melahirkan, teman-teman ya, fase newborn, fase punya anak, mungkin di sini yang punya anak udah ngerti, teman-teman ya. Lebih sulit rasanya kayaknya nggak punya waktu. Oh, ternyata saya sedang menciptakan batasan buat diri saya sendiri. Paham ya, teman-teman ya? Ternyata waktu saya bilang, aduh, sulit banget rasanya, gue sekarang udah punya anak, susah bagi waktu, nggak bisa keluar malam lagi. Oh, ternyata gue sedang membuat batasan terhadap diri gue sendiri ya. Atau waktu gue anak kuliahan, aduh, kayaknya gue nggak bisa kalau closingnya yang gede-gede, gue nggak punya marketnya. Ya udah deh, gue ketemuinnya yang ya udah seumuran gue aja yang gue bisa. Oh, ternyata gue lagi membuat batasan terhadap diri gue.
Nah, hal-hal kayak gini teman-teman yang tanpa kita sadari sering kali kita ucapkan, mungkin waktu one on one sama leadernya kita gitu ya, waktu leadernya bilang, coba deh lo kesini, coba deh lo ini, coba deh lo ini, terus kita sering sekali sebutin batasan-batasan. Iya atau enggak teman-teman? Betul ya, iya atau iya banget gitu ya, iya atau iya banget. Nah, tapi tenang aja teman-teman ya, karena saya pun juga melewati hal seperti itu juga teman-teman ya, melewati hal seperti itu juga. Banyak sekali tanpa sadar kita membuat batasan-batasan itu. Sampai waktu saya baca buku ini, saya bilang gila banget. Ternyata sebenarnya manusia ini yang menentukan kapasitas kita sendiri, teman-teman. Seberapa kita bisa menyingkirkan batasan-batasan itu. Boleh lanjut ya? Kabar baiknya, teman-teman ya, fun facts-nya nih ya, ceritanya ya. Batasan itu ternyata, teman-teman, diciptakan. Batasan itu ternyata diciptakan, teman-teman. Sengaja atau tidak sengaja, tapi batasan itu dengan sengaja diciptakan. Dengan sengaja kita ciptakan, teman-teman. Waktu saya, teman-teman ya, anak muda, saya ceritakan, teman-teman, tadi saya nggak bisa naik kendaraan umum, saya nggak bisa bawa kendaraan sendiri, kemana-mana saya harus dianterin, teman-teman ya, atau minimal naik taksi. Tapi waktu masa di mana saya jadi agent, teman-teman, pro AAD, berjuang untuk naik AAD, teman-teman, berjuang untuk punya prestasi Star Club, teman-teman, waktu itu, mau tidak mau mengharuskan saya ambil pilihan bahwa saya kemana-mana harus naik kendaraan umum, saya harus mandiri, teman-teman. Saya waktu itu belum ada Gojek ya, teman-teman ya, jadi saya kemana-mana naik busway, kemana-mana naik, semuanya udah saya cobain ya, teman-teman ya. Kereta api, naik kereta, terus naik apa sih namanya tuh, sampai lupa ya, bus apa namanya tuh, bus patas, ini loh, Kopaja, ya ampun, sampai lupa ya, sampai karena udah nggak pernah naik Kopaja lagi ya, sombong ya. Iya, naik Kopaja dan teman-temannya, teman-teman ya, Metro Mini, iya bener. Terus naik angkot, naik ojek, naik apapun itu, teman-teman, saya cobain, teman-teman. Bukan cobain, setiap hari saya lakukan itu, teman-teman ya. Jadi dari kelar kuliah, habis itu langsung naik busway, ke tujuan mana, kalau perlu naik angkot, naik Kopaja, naik apapun itu, jarang banget naik taksi ya. Jarang banget naik taksi. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Yang waktu awalnya saya membuat batasan terhadap diri saya, bahwa saya itu nggak bisa naik kendaraan umum, saya kemana-mana harus dianterin, tapi ternyata itu batasan yang dengan sengaja diciptakan. Karena emang saya nggak mau, teman-teman, gitu ya. Karena emang nggak mau waktu itu. Tapi waktu punya tujuannya, waktu punya goalnya, waktu punya apa yang ingin dicapai, teman-teman, ternyata batasan itu bisa disingkirkan. Dengan sengaja juga disingkirkan, teman-teman. Akhirnya saya jadi punya keberanian, teman-teman ya. Padahal nggak tahu jalanan di Jakarta, teman-teman ya. Jadi modalnya cuma tanya kanan kiri, teman-teman ya. Waktu itu nggak ada kepikiran takut dijambret lah, takut diapain, takut digodain, nggak ada, teman-teman ya. Pulang bisa sampai jam 12 malam, berapa malam gitu, teman-teman ya, naik kendaraan umum, tapi berani banget. Ternyata batasan itu diciptakan, teman-teman. Ternyata batasan itu pun juga dengan sengaja bisa disingkirkan, teman-teman. Dan ternyata karena kita singkirkan batasan itu, jadi punya kapasitas baru. Hari itu, teman-teman ya, mama saya nggak tahu cerita ini ya, karena mama saya ada di Pekanbaru, teman-teman ya. Tapi mama saya datang ke Jakarta waktu itu, waktu saya udah promosi jadi AAD, teman-teman. Saya ngontrak apartemen waktu itu sama leadernya saya gitu ya. Di situ waktu itu udah ada Gojek, terus saya jadi kemana-mana udah naik Gojek gitu ya. Padahal sebenarnya udah beli mobil sama spouse, tapi kalau harus ketemu di satu titik, jadinya saya naik Gojek dulu gitu ya. Terus mama saya kaget ya, hah, emang Vina bisa naik Gojek gitu ya? Nanti takut diculik gak gitu ya? Takut jatuh, takut segala macam. Itu yang mama saya omongin, teman-teman. Mama saya nggak tahu bahwa ada pertumbuhan kapasitas yang terjadi di anaknya waktu anaknya berjuang, teman-teman.
yang luar biasanya ya, orang mungkin tidak lihat prosesnya kita, tapi di situ orang tua saya langsung salut banget. Gila, Prudential bentuk anak gue luar biasa. Dahsyat ya teman-teman ya. Nah, saya pengen teman-teman, ini kan ceritanya saya gitu ya. Waktu saya masih anak umur 20 tahun. Mungkin nggak begitu relate sama teman-teman di hari ini gitu ya. Tapi mungkin boleh teman-teman, based on cerita ini, teman-teman boleh tulis 5 hal yang menurut teman-teman batasan yang sengaja teman-teman ciptakan, atau mungkin karena omongan orang lain jadi diciptakan di dirinya teman-teman. Kita sekarang lagi momen menuju sadar nih teman-teman ya, oh ini ternyata batasan yang sedang gue ciptakan ya, ke diri gue ya, gitu ya. Boleh ya teman-teman ya, sambil teman-teman tulis, sambil saya lanjut cerita ya. Itu tadi batasan pertama, tentang kendaraan ya teman-teman ya. Batasan kedua, saya punya batasan di mana saya ngerasa saya nggak punya market teman-teman gitu ya. Karena mungkin spouse-nya saya punya market ya teman-teman ya di Jakarta, asli Jakarta gitu spouse-nya saya ya teman-teman ya. Jadi punya lebih banyak market di Jakarta, bisa ketemu orang tua temennya dan lain-lain. Tapi saya enggak teman-teman. Saya enggak karena natural market saya semuanya ada di Pekanbaru. Dulu zamannya belum hybrid kayak gini teman-teman ya, belum ada Zoom, jadi saya nggak bisa teman-teman ya untuk prospek keluar kota gitu ya, karena saya juga masih kuliah. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman ya? Apa yang saya lakukan, leader saya cuma bilang kayak gini ya, setiap pertemuan itu mesti punya hasil. Either itu closing, either itu lo rekrut, either itu lo dapet referensi. Jangan sampai pertemuan yang lo udah keluar effort, lo nggak dapet sesuatu. Nah, jadi itu yang saya tanamin di diri saya teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan teman-teman ya, saya punya modal alumni jurusannya saya teman-teman ya. Mungkin dengan modal 5-10 nama doang, teman-teman. Tapi dimulai dari modal itu, teman-teman ya. Di pertemuan pertama, saya minta referensi 10 orang. Di pertemuan kedua, saya minta referensi 10 orang. Nanti di referensinya lagi, di pertemuan pertamanya, saya minta referensi. Saya non-stop minta referensi setiap saat, teman-teman ya. Sampai mungkin 4 lapis referensi pertama nggak closing, tapi referensi keempat closing 1 juta. Di situ saya happy banget. Abis itu saya minta referensi terus-menerus sampai hari ini tidak berhenti, teman-teman. Sampai akhirnya, teman-teman, yang lucunya ya, saya punya 1 nasabah. Oke, boleh ya. Cara minta referensi saya gampang banget, teman-teman ya. Nanti saya terakhir ya. Saya dari 1 nasabah, teman-teman, itu senior saya di kampus. Dia kasih referensi 1 teman angkatannya dia gitu ya, salah satu alumni lain yang saya nggak kenal, teman-teman ya. Dia kasih referensi yang itu closing juga gitu teman-teman ya, yang referensinya kenalin sama teman kantornya closing juga ya. Berapa tahun kemudian teman kantornya tanya saya ya, masih di Prudential nggak? Terus saya jawabnya masih. Ini cewek gua mau upgrade kartu nih dari 500 jadi 1 juta. Di mana alamatnya? Di Depok gitu ya. Terus saya kan itu tahun 2018 teman-teman ya, saya waktu itu abis nikah udah hamil teman-teman ya, hamil berapa bulan saya lupa, lagi mual-mualnya ceritanya teman-teman ya, terus harus samperin ke Depok malam-malam karena dia biasanya jam 9 malam gitu teman-teman ya. Terus pas saya udah bilang gini ya, apa nggak usah ya, terus karena saya lagi kejar waktu itu Startup Berlin teman-teman ya, kita bilang ya udah oke, jalan aja gitu ya. Ternyata tahu nggak teman-teman ya, ini rumahnya masuk gang-gang kecil ya. Saya sampai makin lesu ya. Ya, masuk gang kecil lagi gitu ya. Kan harapannya kalau mungkin dari 500 jadi 1 juta, mungkin bisa jadi 1,5 juta. Mikirnya gitu ya, teman-teman ya. Lihat peluangnya gitu ya. Gangnya makin kecil, saya langsung makin hopeless ya. Makin hopeless, di tengah udah mual-mual badai nih ceritanya ya. Terus ternyata teman-teman ya, pas masuk depan rumahnya, itu pagernya gede banget, tinggi banget, dan ada bodyguard. Sampai saya langsung bingung ya, kenapa ada bodyguard gitu ya? Terus kenapa ada bodyguard di dalam gang ini gitu ya? Terus Pak RT-nya apa Pak RW-nya keluar gitu ya? Cari siapa Neng gitu ya? Bener-bener kayak apa ya? Langsung dijaga banget gitu teman-teman ya. Saya langsung bingung. Ini rumah siapa ya gitu ya? Ternyata teman-teman ya, ternyata
dari referensi ke referensi ke referensi itu mempertemukan saya sama satu orang artis, teman-teman ya, satu orang keluarga artis. Artis yang cukup terkenal banget, teman-teman ya. Bukan cukup terkenal, bahkan terkenal banget, teman-teman ya, penyanyi dangdut ya. Saya langsung kaget ya. Wow. Saya sampai kaget, saya sampai searching di Google ya, karena saya ketemu sama orang tuanya, waktu itu dia masih kerja. Saya ketemu orang tuanya, saya sampai Google, saya kan nggak ngikutin infotainment, jadi saya nggak inget muka orang tuanya gitu ya. Googling, oh iya bener ini orang tuanya si ini gitu ya. Akhirnya ketemu dan jadi nasabah setia saya sampai hari ini, teman-teman. Yang awalnya punya batasan dalam hal market, teman-teman ya. Banyak orang yang meragukan anak muda tidak punya market, anak muda tidak punya pengalaman, anak muda tidak punya skill, teman-teman ya. Tapi batasan-batasan itu semuanya bisa dilewati, teman-teman, dengan kita sadar bahwa itu batasan dan kita cari solusi, teman-teman. Solusi yang dengan setia dilakukan, teman-teman, membawa saya ketemu sama satu orang artis yang bukan ringnya saya sama sekali, yang saya nggak punya koneksi ke sana sama sekali, tapi bisa dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, teman-teman. Jadi saya yakin sekali, saya semakin yakin, teman-teman ya, bahwa batasan itu semuanya diciptakan, teman-teman. Dengan sengaja diciptakan, bahwa kita semua bisa melewati batasan-batasan itu. Asal kita tahu, sadar, dan cari solusi, teman-teman. Udah pada tulis 5 batasannya? Udah ya? Tadi ada yang ngechat ya, Ayu Ting Ting gitu ya. Iya benar teman-teman ya. Oke, boleh lanjut ya. Nah, tapi teman-teman, terlepas dari batasan-batasan yang banyak orang ragukan tentang anak muda, teman-teman, ini kan klub khusus anak muda ya ceritanya ya. Klub khusus anak muda, terlepas dari semua batasan yang sering diciptakan untuk anak muda, teman-teman ya, yang sering diragukan anak muda, tapi saya percaya satu hal, teman-teman ya, bahwa young people have unlimited energy, teman-teman. Cukup satu aja kekuatan, teman-teman, yang boleh kita pegang sebagai anak muda, teman-teman, bahwa anak muda itu punya energi yang tidak terbatas. Punya energi yang berlimpah ruah ceritanya, teman-teman ya. Beda banget, teman-teman, waktu saya di usia 20 tahun sama saya di usia 28 tahun hari ini, udah punya satu orang anak. Disuruh begadang, rasanya matanya udah kriep-kriep ya, karena seharian ada ngurus anaknya. Tapi zaman dulu, teman-teman ya, teman-teman ya, mau diajak begadang sampai jam 5 pagi juga kuat-kuat aja, teman-teman. Workaholic banget, bisa ketemuin tim sampai jam 6 pagi, besoknya jam 10 udah jalan lagi, teman-teman. Ketemu orang waktu zaman agent bisa jam 3 pagi baru pulang dari Bekasi. Jangan ditiru ya, teman-teman ya, kalau misalnya ini terlalu berlebihan ya, tapi kasarnya ya, energinya bisa sekuat itu. Bisa setidak terbatas itu, teman-teman ya, karena energinya tuh kayak ibarat kata tuh nggak takut sakit ya ceritanya, teman-teman ya, masih optimis banget, masih sehat banget. Nah, saya yakin teman-teman ya, anak-anak muda yang ada di sini pun juga punya hal yang sama ya. Energinya masih tidak terbatas. Mimpinya tinggi, energinya nggak terbatas. Cukup 2 hal itu kita pegang, teman-teman ya, kita bisa mengalahkan segala tantangannya kita. Setuju atau enggak, teman-teman? Setuju. Oke. Betul banget, teman-teman. Jadi cukup kita pegang satu kelebihannya kita, teman-teman ya, kemampuannya kita, kelebihannya kita, yaitu kita punya energi yang tidak terbatas, teman-teman ya. Dan jujur aja sekarang waktu saya udah punya anak, teman-teman, dan saya masih muda ya. Saya tidak bilang saya sudah tua ya, saya masih muda, teman-teman ya. Energi saya pun juga masih tidak terbatas. Mungkin sedikit berkurang, tapi masih tidak terbatas ya, teman-teman ya. Saya masih sanggup gitu ya, kalau kita mau meeting sampai malam, masih sanggup, teman-teman ya. Ketemu orang sampai malam, masih sanggup, teman-teman. Karena kita masih punya energi yang jauh di atas orang-orang yang sudah berpengalaman lainnya, teman-teman. Orang-orang lain yang mungkin jam 8 malam matanya udah kriep-kriep, tapi kita masih enggak, teman-teman.
Jadi kalau tandanya mungkin yang lain punya pengalaman lebih, tapi kita punya energi yang lebih. Tandanya kita pun juga bisa menang asalkan kita fokus sama kekuatannya kita. Oke ya teman-teman ya. Oke, boleh lanjut? Nah, sama kayak pintu si Henry Ford tadi, teman-teman ya. Sama kayak pintu si Henry Ford tadi, waktu sebuah pintu yang kapasitasnya sekecil ini, teman-teman, kayak di gambar ini, tapi dibobol dan diperbesar, teman-teman, sebuah pintu itu jadi punya pertumbuhan, teman-teman. Jadi punya kapasitas baru. Sama kayak kita, teman-teman ya. Waktu kita menyingkirkan batasan-batasan yang tadi kita udah tulis, teman-teman, batasan-batasan yang tadi kita sadari, teman-teman, kita singkirkan batasan itu, kita jadi membuka jalan untuk pertumbuhan baru buat dirinya kita, teman-teman ya. Waktu saya menyingkirkan batasan market, waktu saya menyingkirkan batasan tentang nggak bisa naik kendaraan sendiri, atau apapun batasan-batasan lain. Waktu saya menyingkirkan, relate sama hari ini, saya menyingkirkan batasan bahwa waktu jadi orang tua, jadinya nggak bisa punya waktu untuk diri sendiri, teman-teman ya. Saya menyingkirkan batasan itu, ternyata saya cuma butuh manajemen waktu, teman-teman ya. Ternyata saya cuma butuh delegasi hal-hal yang tidak esensial, teman-teman, gitu ya. Dan saya jadinya bisa mengejar mimpinya saya, sambil saya juga menjalankan peran saya sebagai orang tua, dan anak saya sampai hari ini masih nempel banget sama saya, teman-teman. Tapi saya bisa menjalankan passion-nya saya dalam membangun bisnis ini, teman-teman ya. Ternyata saya jadi membuka jalan pertumbuhan baru, kapasitas baru untuk dirinya saya. Dan saya yakin banget teman-teman ya, kalau itu bisa untuk saya, semua teman-teman yang ada di sini pun juga pasti bisa. Asal kita tahu batasan mana yang mau kita singkirkan, teman-teman. Karena kita mau kejar mimpinya kita. Karena kita punya tujuan, karena kita punya goal, karena kita mau naikin kapasitasnya kita, karena kita mau bertumbuh, teman-teman. Jadi saya yakin teman-teman, waktu si Henry Ford ngebobol pintunya, tugasnya kita teman-teman ya, ngebobol pintunya kita, membuat kapasitas baru, dan di akhir tahun kita bisa promosi sebagai AAD, kita bisa promosi sebagai AD, kita bisa prestasi ke London dan Edinburgh, teman-teman. Itu aja dari saya, teman-teman. Thank you, dan selamat pagi. Oke, luar biasa sekali. Banget. Saya ketampol nih. Banyak batasan yang saya bikin. Sama. Limiting belief ya, kalau leaderku bilang. Iya. Iya, teman-teman. Jadi tadi ada di beberapa dari Kak Hervina, jangan membuat batasan. Betul. Perbesar kapasitas dan jangan biarkan orang lain atau hal lain untuk membatasi kapasitas kita, teman-teman. Ya, luar biasa sekali ya. Keren banget teman-teman. Ya. Energinya tuh kata Ingrid sampai sini tuh energinya. Jadi kita dengar Kak Hervina sharing aja menggebu-gebu dengan berapi-api, energinya udah nyampe tuh sama kita semua ya. Saya tadi tuh mikirnya, oh iya. Berasa tampar-tampar ya Kak Hatta ya. Jadi kita anak-anak muda nggak boleh mikir kita punya batasan ya Kak ya. Betul. Nah, ini Kak kita mau buka sesi pertanyaan boleh ya? Belum ngantuk kan? Yuk teman-teman Yuk Club yang mau bertanya boleh loh. Kita open mic. Karena saya sendiri punya banyak pertanyaan nih Mbak. Boleh dari teman-teman dulu deh. Kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand atau... Ada, mau tanya silahkan. Kalau enggak saya yang nanya nih. Kalau enggak, kita berdua yang nanya ya Kak Hatta ya. Iyalah. Kita juga punya banyak pertanyaan nih. Banyak banget. Wow. Oke, dari Kak Hatta aja deh, boleh nggak? Oke, sambil nunggu nih Kak Dina. Ada yang saya pengen tanya nih. Tadi kan kita dijelaskan soal batasan tuh ya. Nah, untuk bisa breakthrough dari batasannya itu, kita tuh harus yakin sama goals-nya. Nah, pada saat itu saya yakin kan usianya Mbak Vina kan waktu itu muda banget nih. Anak muda ini kan jarang banget nih percaya dia tuh bisa achieve sesuatu gitu. Apa sih Mbak yang bisa Mbak kok bisa percaya seperti bisa beliefnya seperti itu. Terus saat itu kan pasti banyak banget godaannya. Apa sih Mbak kira-kira? Maksudnya ya paham lah maksud saya ya. Oke. Jadi kan intinya gue kok bisa sih Mbak percaya banget sama gue Mbak itu di usia yang sangat muda gitu.
Oke. Kenapa bisa percaya sama goal di usia yang sangat muda ya? Jadi sebenarnya ya aku panggilnya Mas Hatta ya. Ya, boleh. Oke, ya sebenarnya Mas Hatta ya. Banyak kita yang mengkotak-kotakan semuanya berdasarkan usia gitu ya. Ada yang usia muda, usia tua, usia ini. Padahal sebenarnya yang namanya ada hal-hal basic yang sebenarnya nggak berpengaruh sama usia gitu ya. Mau kita di usia manapun, waktu kita punya waktu kita punya mimpi, waktu kita punya tujuan, waktu kita punya goal, itu sebenarnya nggak berkaitan sama usia gitu. Jadi kalau dibilang godaannya pasti di segala range usia ada godaannya. Beda levelnya aja gitu ya. Kalau umur 19-20 tahun, godaannya main gitu ya. Ngelihat teman-temannya masih nongkrong, terus harus pergi kerja. Ada juga kalau misalnya di usianya yang udah lebih berumur, mungkin godaannya lebih ke arah, udahlah hidup jangan ngoyo gitu ya. Udah seumur segini juga, bersyukur aja sama yang udah didapat hari ini. Atau ada orang yang benar-benar lagi di masa produktifnya banget gitu ya, punya kerjaan di kantor rasanya udah padat banget kalau misalnya mesti ada hal-hal lain yang udah dikerjain. Jadi sebenarnya batasan gimana ya, si godaan-godaan itu sebenarnya di usia berapapun itu ada gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang gimana caranya untuk mengatasi itu, kenapa tetap firm untuk mengejar tujuannya gitu, goalnya gitu ya. Benar-benar di usia berapapun kita itu tergantung sama apa yang kita kasih makan sehari-hari ke dirinya kita. Kalau misalnya boleh aku kasih contoh, misalnya perempuan gitu ya, lagi mau diet gitu ya, mau ngurusin berat badan. Yang paling pertama sebelum kita olahraga teratur, yang paling pertama adalah apa yang dimasukin ke dalam tubuh kita setiap hari gitu ya. Asupan gizi apa yang kita masukin setiap hari ke tubuhnya kita. Makanan sehat kah? Sayuran kah? Buah kah? Atau makanan-makanan junk food dan lain-lain. Nah, dua perbedaan makanan itu aja menentukan kualitasnya juga yang berbeda, betul ya? Nah, sama. Waktu kita ada di Prudential, beruntungnya kita dikasih komunitas seperti ini yang kita diisi makanan setiap hari yang berbeda isinya, lebih padat gitu ya. Daging-daging gitu isinya. Jadi yang makanan-makanan itu yang waktu kita benar-benar serap dan terima gitu ya, dan kita coba isi setiap hari, itu yang membuat kita juga jadi kuat waktu ada godaan-godaan itu datang. Tapi pasti waktu diet kan ada cheating day ceritanya gitu ya. Pasti waktu diet kan pasti ada cheating day. Tapi cheating day itu kan tidak melambangkan kegagalan, betul ya? Karena itu cheating day. Nah, kita tinggal lihat aja cheating day-nya lebih banyak daripada hari lurusnya, atau kayak gimana. Kalau cuma sesekali cheating day, it's okay. Tapi kalau misalnya banyakkan cheating day, itu tandanya bukan cheating day gitu ya. Dietnya yang jadi cheating day gitu kan. Nah, sama waktu anak muda gitu, kita juga mesti lihat lebih banyakkan mainnya atau lebih banyak kerjanya. Waktu lebih banyak kerjanya, sesekali ada mainnya, it's okay. As long as si tujuan itu tetap tercapai. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya balik lagi ke apa yang kita kasih makan ke diri kita setiap hari. Nah, beruntungnya saya waktu itu dikasih leader yang emang kasih makan saya setiap hari terus-menerus gitu ya. Jadi itu juga yang saya turunin ke anak-anaknya saya untuk kasih makan setiap hari terus-menerus. Bahkan kita sampai, karena kita tinggal di kosan gitu ya, jadi setiap hari bisa kumpul terus gitu kan. Ngomongin terus tentang tujuannya, goalnya, dan lain-lain. Jadi itu bikin kita termotivasi terus. Gitu sih kurang lebih. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada pertanyaan nih, Alvina nih. Ya, ini ada satu nih, aku bacain ya. Ya, silakan. Okay.
Hai Kak Hervina, salam kenal. Aku Anda, mau tanya, Kak, kamu dengan spouse kan menjalankan bisnis ini sejak pacaran. Gimana handling tugas dan tanggung jawab masing-masing? Pas prospek sendiri-sendiri atau beberapa prospek diperlukan peran berdua? Boleh dikasih tahu juga dong Kak, teknik rekrut kamu bagaimana? Terima kasih. Oke. Oke, jadi kalau spouse kerjainnya sendiri-sendiri atau berdua gitu ya. Jadi, sorry ada kedengaran suara anakku nangis ya. Ya apa? Iya. Iya. Ditenangin Biasanya jam dulu, nggak segini apa-apa. dia udah minta ditidurin nih ya ceritanya ya. Jadi pengen lihat mamanya ceritanya gitu ya. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, jadi kalau saya punya prinsip gitu ya, waktu kita menjalankan spouse, nggak ada pembagian tugas siapa yang kerjain A, siapa yang kerjain B, kalau menurutnya saya. Karena itu akan jadi bikin kita demanding, ini kan tugas lo, ini kan tugas lo, ini kan tugas lo gitu ya. Jadi itu bikin kita jadinya nggak works as a couple gitu. Jadi lebih banyak demanding. Jadi sebaik-baiknya sebenarnya dilihat dari, kalau saya ya, ini kembali lagi ke saya ya, tapi nanti boleh disesuaikan sama leadernya lagi ya, ajaran leadernya pasti yang lebih benar dan lebih tahu kebutuhannya masing-masing gitu ya. Kalau saya akan lebih powerful waktu saya menjalankan semuanya berdua, merekrut berdua, selling berdua, one on one berdua, semuanya berdua. Akan jauh lebih powerful, karena kekuatan saya digabungin sama kekuatan spouse-nya saya, jadinya nggak tertandingi. Jadi akan sangat powerful waktu itu berdua. Tapi waktu mesti dipisahkan, masing-masing harus bagi tugas, masing-masing contoh jadwalnya kebentuknya 2. Nggak mungkin kita reschedule 1, harus pisah badan ceritanya gitu ya. Kita cukup kuat berdiri masing-masing gitu. Kita cukup kuat berdiri masing-masing. Nah, jadi kalau waktu jadi spouse, dua-duanya memang mesti cukup kuat untuk berdiri masing-masing, sehingga waktu digabungin jadinya tidak terkalahkan. Paham ya maksudnya ya? Jadi si Vina bisa nih cerita rekrut, mau cerita selling, mau P1, P2 apapun itu, mau one agent, Hervina bisa lakukan itu sendirian. Icat bisa lakukan itu sendirian. Tapi waktu Hervina dan Icat melakukan itu bersama-sama, jadinya powerful gitu, jadinya lebih tidak terkalahkan. Nah, hal itu yang bikin kenapa waktu kita berbisnis berpasangan jadinya tidak terkalahkan, jadinya punya apa ya, punya power yang cukup kuat gitu. Menjawab ya. Menjawab Kak. Ada sedikit pertanyaannya nih katanya. Tadi teknik approach untuk minta referensinya gimana Kak? Oke. Iya, jangan kecewa ya, karena saya bukan yang jago, maksudnya bukan punya teknik yang macam-macam gitu ya. Teknik saya cuma simpel, satu cara sampai hari ini saya gunakan gitu ya. Jadi kalau apa namanya ya, kalau teman-teman prospek sharingnya caranya pakai apa ya? P1-nya pakai apa ya? Dulu rekening Ali ya, dulu ya. Kalau sekarang itu kita bisa macam-macam ya. Jadi sekarang ada pagar PPH, ada uang belanja, bikin janjinya mau sharing atau mau ada financial check up atau apapun itu. Semua dicoba. Semuanya dicoba sih kayaknya. Rumah finansial bisa untuk ini. Oke. Nah, saya kasih contohnya waktu zaman dulu market survey aja ya. Kalau saya bilang, saya kan butuh 10 responden setiap minggu gitu ya, kalau misalnya kita janjinya buat survei gitu kan. Nah, jadi di akhir pertemuan itu saya bilang, iya ini kan aku butuh 10 responden nih setiap minggunya. Aku boleh ya minta referensi teman-temannya Kak Ayu, misalnya gue bilang gitu ya, teman-temannya Kak Ayu yang baik juga nih mau jadi respondennya aku. Nah, nanti dia akan kasih nomor-nomornya gitu. Nanti aku harus survei sama kayak aku survei Kak Ayu, nggak ada ikatan jual beli kan Kak, gitu.
Jadi langsung aku kayak gituin aja. Itu kalau market survey. Kalau sekarang aku pakai financial check up, tinggal ganti aja namanya financial check up gitu ya. Kalau misalnya kita sharingnya mau langsung tentang sharing program Prudential gitu ya, sharing program terbaru Prudential, ya saya bilang aja, iya saya butuh 10 orang untuk sharing program terbaru Prudential setiap minggunya. Boleh ya aku minta referensi dari Kak Ayu gitu. Aku langsung tembak kayak gitu aja. Berarti Benar-benar langsung poin tembak ya. kayak gitu aja. Setelah itu dapat nomor telepon, langsung diteleponnya bilangnya bagaimana? Iya. Aku bilang, nanti aku sebutin ya dapat nomornya dari Kak Ayu gitu. Aku bilang aja langsung kayak gitu. Soalnya kalau aku nggak sebutin nanti dianya nggak mau ketemu aku. Aku bilang gitu aja ya. Kan Minta udah kenal. kayunya ngubungin si prospek ini. Enggak. Aku sih nggak minta. Tapi kalau misalnya dia bilang nanti aku hubungin dulu, aku bilang, oh boleh Kak, nanti kabarin aja kalau udah hubungin. Sementara aku catat dulu aja nomornya. Jadi kuncinya catat nomornya emang harus di pertemuan itu, jangan nanti dikirimin by WhatsApp karena tidak akan terjadi itu kan. Jadi harus dicatat hari itu juga. Kalau ditanya gimana caranya, ya bilang aja iya aku takut ganggu Mbak Kak Ayu kalau misalnya nanti aku WhatsApp lagi, jadi mendingan aku catat sekarang ya gitu. Ya udah, Mantap. aku bisa dapet ya kalau nggak 10 ya 5 lah, ya lumayan ya. Lumayan kalau setiap pertemuan dapet terus kayak gitu. Balik lagi, nggak bikin batasan ya, hajar aja ya. Tidak, hajar aja. Kalau dia nggak mau kasih ya it's okay. Kalau mau kasih ya nambah. Gitu aja teman-teman ya. Namanya juga rasio ya. Sampai hari ini ada nasabahku yang langsung kasih kontak nomor handphone teman-temannya, mungkin ada kayak 50 apa berapa gitu dikasih semuanya ke saya gitu ya. Happy banget dong. Tapi ada 2 aja sulit nulis nama. Tapi kan karena kita terus lakukan ya jadinya ada rasio kan. Ada orang yang kasih banyak, ada orang yang kasih dikit, ada yang malah dia yang datang duluan ya karena servisnya kita oke. Dia yang bilang, ini gue punya kenalan nih orang ini, ayo lo hubungin gitu ya. Jadi ya apa namanya ya karena terus melakukan itu jadinya terus ada hasilnya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau enggak saya lagi nanya nih. Iya, caranya ternyata tidak spesial ya, cara minta referensinya ya. Caranya seperti itu aja. Terkadang kan ini Mbak, teman-teman itu takut setelah dikasih nomor, kadang tuh takut buat ngubungin. Jadi lagi ke batasan itu lagi. Oke. Iya. Referensi begitu ini ngomong apa ya, biasa begitu. Iya, itu kalau kita butuh yang simple seperti ini kan. Benar. Ya kalau ada juga referensi yang nggak mau ketemu ada, tapi mostly-nya pasti mau ketemu karena kita sebutin nama orang yang kasih referensi gitu kan. Kita sebutin dari siapa. Ya jadi mungkin dia mau ketemu. Kalau saya kasih tips tambahan ya, saya bilang ya pas ditelepon ya, iya aku dapat nomornya Mas Hatta dari Kak Ayu. Kata Kak Ayu Mas Hatta orangnya baik, makanya aku telepon deh. Boleh ya Mas Hatta jadi korespondenku, langsung ya dipuji dikit lah Mas Hattanya ya. Nanti paling dia senyum-senyum sendiri atau malah ketawa ya. Kalau dia udah ketawa, tandanya dia pasti mau ketemu sama saya gitu. Cara mencairkan suasananya begitu aja ya. Afina, saya ada satu pertanyaan. Boleh. Saya mulu nanya nih, nggak apa-apa ya. Saya yakin pertanyaan saya mewakili leader-leadernya. Ya, di sini ada leader-leadernya juga yang muda-muda, Mbak Vina. Oke, halo. Ada adik dan adiknya yang muda ya. Nah, ini saya lihat ini Mbak Vina nih di tahun 2020 nih ada promosiin 4 AD dan promosiin 7 AD. Ya. Nah, Mbak Vina, itu kan pandemi nih. Apa sih Mbak yang Mbak lakuin di tahun 2020 ini kok bisa seperti itu? Oke. Iya. Nah, Nah, yang terjadi waktu dari awal pandemi, seringkali yang kita ucapin ke satu keturunannya kita gitu ya, leader kita pun juga ucapin ke kita, pandemi atau enggak pandemi itu cuma beda di offline dan di online-nya aja. Tapi yang namanya etos kerja, yang namanya sikap, yang namanya mental, yang namanya
tujuan itu nggak berubah gitu ya. Yang namanya etos kerja, yang namanya attitude, yang namanya banyak hal itu tidak berubah. Yang berubah cuma caranya aja. Yang berubah cuma online, dari offline ke online, dari pertemuan langsung jadi pertemuan online. Tapi etos kerjanya dan semangatnya, hawanya, haus belajarnya itu tidak berubah gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apa yang dilakukan berbeda di tahun 2020, mungkin jawabannya sebenarnya basic nilai value-nya itu fondasinya tetap sama. Jadi waktu fondasinya sama, mau keadaannya diubahkan jadi mesti online atau offline, itu tidak ada perubahan yang signifikan yang bikin jadinya prestasinya jadi jomplang banget. Kayak gitu. Nah, itu yang selalu selalu diturunin ke anak-anak terus kayak gitu. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan apapun, cuma perbedaan bicara, tapi nilainya tidak berubah, tujuannya tidak berubah, goalnya nggak berubah. Nah, jadi waktu diturunin itu, mereka dan kita jadi punya semangat yang sama juga, jadi punya hasrat yang sama juga, jadi nggak melihat bahwa tahun 2020 ini jadi masa kemunduran atau tahun 2020 ini memang masa yang sulit, tapi memang hanya fokus sama solusi apa yang harus dilakukan. Jadi kita memang pindahin semuanya ke online. Mungkin ada beberapa pertemuan yang tetap offline kalau orangnya mau gitu ya. Kalau pertemuan bersama tim online terus, tapi intensitasnya kita cukup tinggiin gitu ya. Kita cukup tinggiin dan di akhir tahun baru kita mulai berani sedikit-sedikit offline gitu. Nah, tapi balik lagi dasarnya si nilai fondasinya itu nggak berubah gitu. Nah, mungkin kalau ada orang-orang yang waktu di tahun 2020, dan saya yakin bukan teman-teman gitu ya, yang jadinya melihat tahun 2020 jadi masa kesulitan atau jadinya masa yang aduh kayaknya nggak bisa lah nih tahun 2020. Mungkin yang perlu di cross check adalah si nilai dasarnya itu, fondasinya itu, apakah fondasinya udah benar atau belum. Kayak gitu sih. Oke. Ya. Jadi emang caranya aja yang beda sekarang ya. Iya, caranya aja yang beda, tapi semuanya yang lainnya sama. Baik lagi kita emang batasan masalahnya ya. Iya. Oke. Ini gimana Mbak Ayu? Ya, mengingat waktunya juga ya Kak Hervina, terima kasih banyak sudah mau nongkrong bareng di Uclub Unity Corporation. Terima kasih banyak. Belum kita foto ini, dulu yuk, Kak. Boleh ya, teman-teman. Ya, kita foto dulu. Tadi aku sudah kirim tokennya ya Kak ya. Boleh di. Iya, ini ya. Iya. Ya, sederhana dari kami buat Mbak Vina. Kelihatan. Kenang-kenangan dari Uclub atau mau dimatiin aja backgroundnya. Kelihatan nggak sih? Gimana ya? Atau geser sedikit. Nah. Nggak kelihatan. Majuin lagi emang. Fokusnya ke wajah emang. Ya udahlah nggak apa-apa Mbak Ayu. Nah gitu aja. Nah mantep tuh. Bisa difoto nggak Mbak Ayu? Siap, aku foto ya. Teman-teman yuk open cam-nya yuk. Yuk, bentar nih semuanya pada open cam. Satu-satu kita tunggu ya. Kita foto bareng sebentar ya. Ada 3. Wow, banyak sekali pesertanya. Ada 3. Sebentar, yang pertama dulu ya. 1, 2. Oke, sebentar. Frame berikutnya. Banyak nih pesertanya Mbak Vina. Sabar. Banyak. Satu lagi ya, bentar ya. Oke, sampai 3. Oke, udah. Ya, Kak Hervi. Oke, Mbak Vina, terima kasih sudah jadi berkah berpuasa ya. Selamat berpuasa. Thank you. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kami terima kasih banyak untuk sharingnya. Salam buat Pak Salam suami buat ya. Pak Mas Risat ya, Mas Risat.
Masih ingat. Iya, terima Dan tunggu kasih. undangan kami lagi. Jangan kapok ya diundang sama Siap. Thank Semoga you, sehat thank ya. you. Tadi kurang enak badan, semoga sehat. Thank you.